Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara peristiwa paling agung dalam sejarah kenabian adalah adanya satu malam yang tidak akan pernah dilalui oleh manusia manapun selain Rasulullah. Malam yang melampaui hukum kebiasaan, melampaui logika manusia, namun justru meneguhkan keimanan orang-orang yang tunduk kepada wahyu. Malam itu adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bukan sekedar kisah perjalanan. Ia bukan pula dongeng pengantar tidur. Ia adalah ujian keimanan, pembeda antara hati yang tunduk kepada Allah dan akal yang sombong terhadap wahyu. Karena itulah para ulama salaf mengingatkan, jangan menolak Isra Mi'raj hanya karena tidak mampu dicerna logika, dan jangan pula menambahinya dengan kisah-kisah yang tanpa dalil. Allah Subhanahu wa taala sendiri membuka kisah ini dengan tasbih, yaitu penyucian dirinya. Dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Perhatikanlah saudaraku, Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai abdihi, yaitu hambanya. Inilah kemuliaan tertinggi, di mana kemuliaan tertinggi Rasulullah yaitu kesempurnaan penghambaan, bukan mengenai pengkultusan. Para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa Isra Mi'raj terjadi dengan ruh dan jasad Nabi dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Seandainya itu hanya sekedar mimpi, maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan heboh mendustakannya. Tetapi justru karena itu adalah peristiwa nyata, maka mereka menjadikannya sebagai bahan olokan, mereka menjadikannya sebagai bahan ejekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan pada malam hari dari wilayah Haram Mekah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, dengan buruk, yaitu kendaraan yang langkahnya sejauh mata memandang. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Rasulullah bersabda, Jibril datang membelah dadaku, mencucinya dengan air Zam-Zam, lalu mengisinya dengan iman dan hikmah. Ini menunjukkan bahwa sebelum perjalanan agung, Rasulullah disucikan lahir dan batin, sebagaimana sholat pun didahului dengan toharoh. Di Baitul Maqdis, Rasulullah sholat 2 rakaat dan menjadi imam dari para nabi, sebuah isyarat bahwa risalah beliau adalah penyempurna seluruh risalah sebelumnya. Setelah Isra, Rasulullah dimi'rajkan ke langit. Langit demi langit beliau lewati. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersandar di Baitul Ma'mur, tempat yang setiap hari dimasuki 70.000 malaikat dan tidak akan pernah kembali lagi selamanya. Semua ini menunjukkan bahwa Islam
adalah agama yang terhubung, bukan terputus. Akidah para nabi satu, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, Rasulullah kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang keindahannya tidak akan pernah bisa digambarkan oleh makhluk manapun. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 50 kali sehari semalam. Namun atas dasar saran Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah kembali memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya ditetapkan 5 waktu sholat dengan pahala setara dengan 50 sholat. Saudaraku, perhatikan satu hal penting, bahwa sholat tidak turun di bumi, tetapi sholat turun di langit. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang paling agung, penghubung langsung antara hamba dan Rabb-Nya. Saudaraku, Isra Mi'raj bukan hanya kisah masa lalu, ia adalah pesan hidup. Pertama, kemuliaan hamba terletak pada penghambaan, bukan popularitas. Yang kedua, sholat adalah warisan langit. Dan yang ketiga, iman mendahului logika, bukan sebaliknya. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa diwajibkannya sholat pada malam Isra Mi'raj menunjukkan kedudukan sholat sebagai pilar agama dan bukti bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya sesuai akidah Ahlussunnah. Saudaraku, jika hari ini sholat terasa berat, ingatlah, sholat itu adalah hadiah Isra Mi'raj. Jika iman terasa lemah, ingatlah bahwa Rasulullah pernah diuji dengan pendustaan, namun beliau tetap teguh. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjaga sholat, mencintai Rasulnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ja'alna minal muqiminas salah warzuqna hubba nabiyyik wahsyurna ma'ahu yaumal qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.